merupakan praktik baik saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi terdiri dari 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tahap yang pertama, yaitu pra-observasi, yang saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nunuk Suhati. Silakan Ibu Nunuk untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunuk Suhati, mengajar mata pelajaran IPA di SMPN Negeri 1 Pajaratan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Nunuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Nunuk hari ini? Alhamdulillah Ibu Irma sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Bu Nunuk. Saya mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya melakukan pra-observasi. Ada waktu untuk saya hari ini Bu Nunuk? Kebetulan ada jam kosong nggak bisa. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kita kali ini, saya ingin mengobrol-ngobrol dengan Bu Nunuk dan juga ada sedikit pertanyaan buat Bu Nunuk tentang persiapan Bu Nunuk untuk saya observasi nanti di kelas. Nah, di mana tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui kompetensi Bu Nunuk dan siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama saya menanyakan nanti tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Nunuk di kelas itu apa? Ya Ibu Irma, untuk observasi nanti saya akan masuk pada bab sistem pernafasan yang memiliki 4 tujuan. Yang pertama, melalui penayangan video, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi paru-paru. Yang kedua, melalui studi literasi, siswa dapat menganalisis penyebab gangguan pada paru-paru. Tujuan yang ketiga, melalui studi literasi, siswa dapat menemukan solusi mengenai gangguan pernafasan pada paru-paru. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menyampaikan hasil diskusi mengenai paru-paru dan gangguan pernafasan. Oh, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Bu Nunuk sampaikan kepada siswa nanti pada saat observasi di kelas. Yes. Bu Nunuk, sebelumnya pembelajaran bagaimana sebelum bab sistem pernapasan ini, bagaimana pembelajaran pada bab sebelumnya dan pengembangan apa yang akan Bu Nunuk lakukan pada bab sistem pernapasan ini? Iya, pada bab sebelumnya saya sudah menggunakan media PowerPoint dan hasil ulangan harian anak-anak masih banyak yang di bawah KKM. Oh gitu. Nah, di bawah KKM-nya itu kenapa bisa terjadi seperti itu menurut Bu Nunuk? Apa? Kenapa? Iya. Karena saya hanya menggunakan media PowerPoint sehingga pembelajarannya itu masih belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, seperti itu. Jadi anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan dalam belajarnya di kelas. Nah, pengembangan apa yang akan Bu Nunuk lakukan untuk mengembangkan potensi Bu Nunuk sebagai seorang guru itu apa? Ya, dari pembelajaran sebelumnya saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu alat peraga dan lebih memahami kebutuhan siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Nah ya, jadi Bu Nunuk akan melakukan pengembangan pada diri Bu Nunuk bahwa Bu Nunuk akan menambah media pembelajaran selain PowerPoint juga alat peraga, juga menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah bagus itu Bu Nunuk. Nah sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nunuk capai, nah pengembangan yang ingin Bu Nunuk capai. Nah untuk melakukan hal tersebut strategi apa yang akan Bu Nunuk lakukan? Ya, jadi untuk strategi itu saya menggunakan model pembelajaran yang berpihak kepada siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dengan melihat gaya belajar siswa. Karena kita ketahui bahwa gaya belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetis. Dan ini akan
saya berikan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh gitu, iya iya ya, bagus Bu, strategi yang sangat bagus sekali itu, karena dengan model pembelajaran berdiferensiasi itu siswa itu bisa terpenuhi semua kebutuhan belajar siswa itu di kelas. Pembelajaran itu semuanya berpihak pada murid, karena siswa itu bebas untuk menghasilkan produk, mendapatkan proses dan konten yang siswa berikan, yang siswa dapatkan dari Bu Nunu. Itu sudah bagus strateginya. Nah, untuk mencapai strategi itu, apakah ada campur tangan atau keterlibatan dari rekan sejawat Ibu? Iya, jadi teman-teman itu membantu di dalam pembuatan alat praktek dan juga membantu dalam pembuatan pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi ya Bu Nunu ya? Iya, Dengan rekan sejawat sama IPA. Iya. Oh ya, ada kolaborasi. Nah itu sangat penting Bu, kolaborasi itu memang sangat penting dalam pengembangan dan pengembangan kita, potensi kita sebagai seorang guru. Nah sekarang dalam melakukan strategi tersebut pasti kita ingin mengetahui refleksi diri kita itu seperti apa. Refleksi apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya sangat bersyukur diadakan kegiatan seperti ini dan saya bisa merefleksi diri pembelajaran saya itu kurangnya di mana, dan juga dapat membuat saya itu bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru yang profesional dalam memberikan pembelajaran itu. Bagus, jadi sangat bersyukur dan sangat penting ya Ibu refleksi kegiatan observasi ini ya, untuk meningkatkan pengembangan diri Bu Nunu, untuk meningkatkan menggali potensi Bu Nunu, juga kompetensi Bu Nunu menjadi sebagai seorang guru dan memberikan pelajaran di kelas. Nah, dari paparan yang sudah Bu Nunu ceritakan ke saya tadi, saya tuh sangat tidak sabar Bu Nunu untuk segera mengobservasi Bu Nunu di kelas. Itu kira-kira nanti saya bisa mengobservasi Bu Nunu di kelas kapan? Hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Di kelas? Silakan. Oh, jam 1 ke 2, 1, 2, 3, kelas 8C, hari Kamis ya. Saya akan melakukan observasi sesuai dengan jadwal pelajaran yang Bu Nunu lakukan. Oke. Baiklah Bu Nunu, semoga nanti kegiatan observasi kita di kelas itu sesuai dengan harapan, tidak ada kendala apapun, berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Nunu atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bu Nunu. Nanti kita lanjutkan kegiatan ini pada kegiatan observasi. Oke, terima kasih Bu Nunu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunu. Ya. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 8 hari ini? Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi sistem pernapasan, pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa anak? Iya, sistem pencernaan pada manusia terdiri atas apa saja? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Teman-teman? Ya, sebutkan. Iya, tepuk tangan. Ya, berkaitan dengan sistem pernapasan, dulu akan menayangkan video yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Kalian akan mengamati video ini dan nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dulu pada video ini. Sebetulnya apa yang terjadi? Ya, silakan diperhatikan.
Silakan, ada yang bisa menganalisis gambar yang ada di video. Apa yang dilakukan oleh gadis remaja? Apa yang dilakukan? Ya, terbiasa merokok, memakai vape ya. Kemudian mengakibatkan apa? Menjadi pasien di rumah sakit. Ini menggunakan alat bantu pernafasan dengan banyak sekali kabel-kabel yang ada di tangan, di hidung. Kemudian tidak akan mengulangi lagi ketika kebiasaan menggunakan vape ini. Tepuk tangan untuk kelas 8C. Anak-anak, sistem pernafasan pada tubuh manusia terdiri apa saja? Ada yang bisa menuliskan sistem pernafasan pada tubuh kita? Ya, itu seluruh hidung. Hidung. Berikutnya, tenggorokan. Ya, iya betul, paru-paru. Ya. Nah ini, kalau kita menggunakan alat peraga yang ada di depan kalian, maka mulut atau hidung sebagai alat pernafasan. Untuk memasukkan oksigen mulut atau hidung? Kemudian menuju ke tenggorokan. Ini adalah batang tenggorokan. Terbentuk dari tulang-tulang yang ada di leher. Kemudian menuju ke paru-paru. Ya, paru-paru kita ini ada bagian kanan dan bagian kiri. Pertanyaan dulu, apakah fungsi paru-paru kalian? Ada tangan? Sebagai terminalnya oksigen, berkumpulnya oksigen, dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, sehingga sel-sel tubuh kita akan mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi melalui pembuluh darah sampai pada jaringan sel tubuh. Saya ulang lagi bahwa paru-paru ini terminalnya oksigen. Tahu terminal? Terminal itu fungsinya
sehat itu yang seperti ini. Nah, paru-paru yang rusak itu warnanya hitam kalau di ronsen atau di sinapis. Beda sekali paru-paru yang sehat dengan paru-paru yang sudah rusak. Biasanya hasil dari sinapis paru-paru yang sehat itu jernih, sedangkan paru-paru yang rusak itu hitam. Nah, anak-anak, mari kita ice break dulu. Silakan berdiri semua. Yang kelompok sini, kelompok kiri, menyanyikan sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang, sekarang sedang apa, sedang apa sekarang. Sebelah kanan menyampaikan sedang belajar, sedang belajar, sedang belajar sekarang, sekarang belajar apa, belajar apa sekarang, gitu ya? Oke? Ya, 1, 2, 3, cepat. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang, sekarang sedang apa, sedang apa sekarang. Silakan. Sedang belajar, sedang belajar, sedang belajar sekarang, sekarang belajar apa, belajar apa sekarang. Belajar IPA, belajar IPA, belajar IPA sekarang, sekarang belajar IPA, belajar IPA sekarang. IPA, doakan yang sudah berikutnya, kalian sudah memahami fungsi paru-paru itu sangat penting sekali berkaitan dengan menampung oksigen dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Bila paru-parunya rusak, apa yang terjadi? Susah nafas. Kalau oksigen yang masuk ke dalam paru-paru itu berkurang, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, bagaimana sel-sel tubuh akhirnya akan betul akan rusak. Kalau sel-sel tubuhnya rusak dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan jadi sistem pernafasan kita harus dijaga atau diabaikan? Pertanyaan dulu, bagaimana cara menjaga sistem pernafasan kalian? Angkat tangan. Ya, dengan tidak merokok mungkin. Tepuk tangan. Dulu bagikan setiap kelompok RK tentang sistem pernafasan. Didiskusikan bersama. Semoga dengan diskusi kalian menjadi satu, bekerja sama. Kemudian menghormati pendapat temannya dalam satu kelompok. Dan yang ketiga, kalian nanti akan semua anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, mengajari kalian untuk percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Ya, silakan bekerja untuk menjawab RK yang disampaikan dulu, yang diberikan dulu dalam diberi waktu 20 menit. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan berdiskusi.
dikerjakan. Pertanyaan pertama, dari artikel atau video yang tadi disampaikan, ditayangkan, beberapa pertanyaan atau rumusan masalah, kemudian beri jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan yang diajukan. Ya, jadi tadi gadis yang masuk ke rumah sakit dan diberikan pelayanan ya oleh pihak rumah sakit itu karena mengidap penyakit apa dari kebiasaan merokok vape. Kemudian juga analisislah bagian struktur paru-paru dan fungsinya. Berikutnya tulislah kesimpulan. Ini KPD sistem pernafasan pada pembelajaran kali ini. Sudah, silakan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mendiskusikan tentang video tayangan tadi. Ya, seperti di lembar RK yang pertama. Atau dari kelompok 1 sudah siap? Belum. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Ya, maju ke depan semua. Silakan. Wira Samura. Kemudian Muhammad Dikulo dan Raffi Bimantai. Tepuk tangan sama-sama. Ya, silakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dari kelompok 2. Ya, ayo maju. Bertiga. Diawali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi sistem pernapasan kami. Hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan untuk soal LK nomor 1 dibaca dan dijelaskan. Baca. Apa bahaya vape dan rokok bagi tubuh kita? Ya, dijawab. Menghambat perkembangan otak pada anak dan remaja, meningkatkan resiko penyakit jantung dan gangguan paru-paru. Ya, ada yang punya pendapat lain? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, merokok bisa menyebabkan kepada apa tadi kerusakan? Menyebabkan kerusakan paru-paru. Berikutnya, nomor 2. Apakah vape dapat memperlambat pertumbuhan paru-paru? Iya, silakan. Iya. Iya. Vape dapat memperlambat pertumbuhan paru-paru, merusak fungsi paru-paru dan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat daripada bukan perokok. Iya. Jadi kalau detak jantungnya semakin cepat akan juga mempengaruhi tekanan darah. Ya. Berikutnya, soal berikutnya. Pneumonia adalah penyakit infeksi atau peradangan pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri.
Ya, pertanyaan dulu. Agar kita terhindar dari berbagai gangguan pernapasan, upaya apa yang harus kita lakukan? Silakan dari kelompok yang lain. Silakan ya. Iya betul, olahraga yang teratur sehingga udara yang bersih masuk ke dalam paru-paru kita menyehatkan tubuh kita. Ada lagi? Selain olahraga bagus. No smoking, tidak merokok. Ya, jadi kebiasaan merokok ini justru peluang yang sangat besar merusak paru-paru kita. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena zaman sekarang dulu temui juga wanita yang begitu. Katanya dengan kita mempelajari sistem pernapasan, kalian jadi tahu bahwa merokok menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Banyak orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau kalian sudah mengenal paru-paru fungsinya itu sangat penting bagi tubuhmu, kalian mulai berpikir, saya melanjutkan merokok atau saya berhenti merokok. Ya, alhamdulillah di kelas kalian tidak ada yang merokok ya. Ya, dan kalian jangan terpengaruh dengan teman kalian, tetangga kalian yang merokok. Bagaimana caranya? Sadar, saya cinta tubuh saya. Daripada merokok, saya mencari aktivitas yang lain. Ya, menjauhi teman-teman yang mengajak merokok dengan cara yang baik, dengan cara yang manis. Ya. Dan percaya diri itu sangat penting, tidak terpengaruh kepada hal-hal yang buruk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dibuka. Ada dari teman-teman yang mau bertanya sebelum diakhiri? Silakan disampaikan semuanya. Ya. Silakan. Eri. Ada yang Mau bertanya? mau ditanya? Ada? Silakan. Tidak? Ya. Ada tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akhiri dengan doa bersama-sama bagi teman kalian yang tidak hadir ini. Semoga besok bisa bertemu bersama kalian belajar di sekolah. Kita tutup dengan doa bersama. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memberi doa atau wakilnya. Bersiap. Berdoa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Bu Nunu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Oh, alhamdulillah ya. Nah, Bu Nunu, hari ini kita melanjutkan kegiatan supervisi akademik, di mana yang kemarin kita sudah melakukan observasi tahap yang kedua. Sekarang kita akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Kemarin Bu Nunu sudah melakukan pembelajaran di kelas pada hari Kamis di kelas 8C. Oke, 8C. Nah, sekarang untuk kegiatan kita hari ini yaitu pasca observasi untuk supervisi akademik, apa yang Bu Nunu harapkan dari kegiatan kita hari ini? Setelah melakukan observasi, kemudian hari ini kegiatan pasca observasi ini saya bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan saya pada saat observasi, sehingga kekuatan yang pada waktu pelajaran yang saya sampaikan saya tingkatkan, dan kelemahan yang saya rasakan juga itu bisa Ditingkatkan kembali. Nah, itu harapan yang akan disampaikan Bu Nunu untuk hari ini, yaitu Bu Nunu ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan Bu Nunu selama melakukan observasi kemarin. Oke, untuk sebelumnya terima kasih Bu Nunu sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Dan bagaimana perasaan Bu Nunu setelah saya melakukan supervisi kemarin, yaitu pada kegiatan observasi, gimana perasaannya Bu Nunu? sangat senang sekali. Alhamdulillah ya. Bisa melakukan pembelajaran diferensiasi, melayani siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi saya awal-awalnya mendapat pembelajaran itu dengan menggunakan PPT saja, gaya bahasa visual gitu ya. Kemudian pada waktu observasi didampingi oleh guru rumah itu, saya memenuhi harapan dari anak-anak. Jadi gaya pembelajaran yang saya sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi saya menggunakan alat peraga, juga melatih anak-anak untuk diskusi, dan juga mengajak anak-anak untuk aktif dan ikhlas dengan tayangan-tayangan yang berkaitan dengan kesehatan. Kemarin Bu Nunu sudah memberikan materi apa kemarin? Sistem pernafasan. Nah, itu apakah itu sesuai dengan yang sudah disampaikan di RPP pembelajaran Bu Nunu kemarin? Sudah sesuai. Sesuai. Hanya ada yang kemarin belum muncul di kegiatan observasi berkaitan dengan meningkatkan kompetensi emosi sosial. Oh iya itu terlewat kemarin memang iya. Itu berarti sudah sesuai ya Bu Nunu, Bu Nunu kemarin sudah sesuai dengan RPP yang sudah Bu Nunu buat. Jadi selanjutnya bagaimana hal baik apa yang sudah Bu Nunu lakukan di observasi kemarin, dan apa yang perlu ditingkatkan setelah mengetahui Bu Nunu kendala-kendala yang sudah Bu Nunu hadapi itu, yang baiknya apa dan yang perlu ditingkatkan apa? Ya, alhamdulillah saya bisa menerapkan gaya pembelajaran diferensiasi, kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang ada, kemudian anak-anak juga aktif. Itu yang saya bisa rasakan gitu ya. Kemudian mungkin yang perlu ditingkatkan gitu ya. Yang perlu ditingkatkan apa? Karena kan pembelajaran diferensiasi ini kan masih baru bagi saya. Oh iya. Jadi Baru pertama Bu Nunu. Iya. Oh iya. Terus sehingga perlu belajar lebih banyak. Terus saja yang perlu diingatkan, jadi Bu Nunu praktik baiknya, walaupun ini pertama bagi Bu Nunu untuk pembelajaran berdiferensiasi, tapi Bu Nunu berusaha untuk menerapkannya dengan baik, dan peningkatannya yaitu Bu Nunu akan meningkatkan lagi pembelajaran berdiferensiasi
untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa gitu Ibu Nunuk nggih. Untuk pembelajaran KSE-nya tadi kan terlewat nggih, ya itu mungkin bisa nanti di Bu Nunuk terapkan. Nah, kira-kira Bu Nunuk menghadapi kendala kemarin dalam pembelajaran diferensiasi kemarin, apa saja kendalanya? Ya sebetulnya sudah tidak ini ya, tidak banyak karena kan anak-anak juga aktif dan ada LK, gaya pembelajaran sudah menyesuaikan kebutuhan siswa, gaya pembelajaran diferensiasi juga, fasilitas sekolah juga sudah mendukung. Jadi emang guru itu perlu belajar melalui bisa medsos gitu ya, atau berdiskusi dengan guru sejarah Gitu ya. Oh, jadi itu kendala-kendalanya hanya pada penerapannya saja ya Bu Nunuk ya. Semua fasilitas yang ada di sekolah sudah mendukung semuanya untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bu Nunuk itu salah satunya tadi Bu Nunuk sebutkan, yaitu melihat media sosial, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, seperti itu untuk mengatasi kendalanya Bu. Mungkin ada lagi untuk mengatasi kendala-kendala itu selain dua itu, mungkin apa? Masih belum ada, sementara belum ada, nanti bisa dicari solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut ya. Nah, sekarang Bu Nunuk tanggapan kapan Bu Nunuk akan segera menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Secepatnya. Kenapa kok ingin cepat-cepat Bu Nunuk, kenapa itu? karena memang gaya pembelajaran baru gitu ya, Iya. guru-guru, sehingga kebutuhan siswa itu terlayani. Gitu ya. Memang ada siswa yang cepat menangkap ketika kita memberikan dengan pembelajaran lebih mengedepankan visualnya saja, auditori, atau juga statement. Ada anak yang nggak bisa diam gitu. Iya betul ya. Itu mesti ada di dalam kelas ya. Itu Bu Nunuk merubah sistem pembelajarannya seperti itu. Oh iya itu. Segera mungkin, karena dirasa Bu Nunuk sangat penting, karena sesuatu yang baru itu ingin segera untuk diterapkan Bu Nunuk. Iya. Nah, sekarang tanggapan Bu Nunuk mengenai observasi kemarin, tanggapannya gimana? Sangat bersyukur ya, Iya. diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Iya ya. Jadi Bu Nunuk tahu nggih kekuatan dan kelemahannya Bu Nunuk pada saat pembelajaran di kelas. Itu lebih ditingkatkan lagi nggih. Iya. Itu tanggapan Bu Nunuk. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan kembali Bu Nunuk, unek-unek atau keluh kesah Bu Nunuk selama pembelajaran di kelas, selama menggunakan proses pembelajaran diferensiasi ini. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau menurut saya itu lebih baik gitu ya, karena kita melayani semua karakter siswa. Gitu ya. Jadi memang siswa ini kan bervariasi dari sisi karakternya, sehingga dengan gaya pembelajaran diferensiasi ini guru akan mudah melayani siswa dan pas gitu, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan baik, meningkatkan proses pelajaran di kelas gitu. Baiklah Bu Nunuk, saya mencoba untuk mereview apa yang sudah Bu Nunuk sampaikan, bahwa Bu Nunuk masih belum begitu menguasai dan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena ini baru pertama kali Bu Nunuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, kendala-kendala yang Bu Nunuk hadapi itu akan diatasi dengan cara melakukan kolaborasi ya Bu Nunuk ya, dengan rekan sejawat. Juga Bu Nunuk akan lebih giat di media sosial seperti itu, misalkan melihat video Bu Nunuk ya, melihat video pembelajaran tentang diferensiasi itu Bu Nunuk ya review untuk pembicaraan kita hari ini. Bu Nunuk, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga nanti kedepannya Bu Nunuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi, dan apa yang Bu Nunuk harapkan
untuk pembelajaran berbasis KSE bisa segera untuk diterapkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nunu. Monggo saya kembalikan ke Bapak Aki.